Baik, selamat pagi Pak Ferdinand Konis ya. Hari ini Pak Ferdi kembali datang ke saya, Ketua Umum LP23 Hendrikus Jawa ya, selaku kuasa khusus yang membantu memperjuangkan kasus yang selama ini macet di Polres Kupang ya, yang dimana ayah kandung dari Pak Ferdi ditembak mati 25 Desember 2013 ya. Dan semua saksi-saksi semua sudah di BAP dan menerangkan bahwa benar senjata api dan peluru itu dari Polres Kupang. Perlu saudara ketahui bahwa kami saat ini yang memperjuangkan kebenaran dalam kasus Pak Ferdi ini, sesuai pengaduan Pak Ferdi, kami sekarang lagi diintimidasi ya, diintimidasi oleh penyidik Cyber Polda NTT. Tanpa pemeriksaan, tanpa BAP, kami atau saya, Hendrikus Jawa, tiba-tiba jadi tersangka. Tersangka yang dimana saya sendiri tidak tahu kasusnya, peristiwa pidananya, lalu tidak ada barang bukti. Kalau orang ditetapkan tersangka menggunakan media sosial itu minimal handphone, iPad, laptop, komputer, ya toh, itu harus ada barang bukti. Ini tidak ada barang bukti tapi mereka tetapkan tersangka ya. Jadi jelas-jelas ini adalah kriminalisasi, intimidasi supaya saya stop berjuang ya untuk Pak Ferdinand Konis dan keluarga. Nah, Pak Ferdi bisa ceritakan supaya jangan terkesan kami ini karang cerita, ya dah. Suaranya harus keras ya, kuat, jelas supaya tahu bahwa awal mula yang viralkan berita ini, ya tuh, yang kasus ini sampai viral disorot oleh detikbali.com atau semua media itu kan lewat Pak Ferdi punya TikTok, ya toh, yaitu Rista Konis. Nah, itu yang sekarang saudara ada pegang ya, ini ya. Ini viral, inilah yang sekarang Pak Ferdi yang kasih viral, kemudian atas siapa yang menghubungi Pak Ferdi untuk memviralkan ini berita. Pak Ferdi ceritakan supaya jangan bilang, oh Pak Hendrik yang karang-karang ya. Saya tidak pernah suruh Pak Ferdi buat TikTok ya atau apapun itu yang viralkan. Tolong Pak Ferdi jelaskan ke publik, ke seluruh pihak ya toh, termasuk ke LPSK, karena LPSK juga ada minta keterangan dari Pak Ferdi sebenar-benarnya. Yang memviralkan di media sosial lewat TikTok sampai viral kasus ini, yang di situ dia dengan judul seret nama Kabid Propam NTT, iya toh? Lewat TikTok itu Pak punya nama ya di situ ya. Nah, di situ siapa? Pak sampaikan siapa yang menyuruh Pak untuk viralkan itu berita. Ya Pak, saya sampaikan bahwa saya terima telepon dari Mabes Polri. Ya. Dia suruh bilang harus diviralkan. Dari Mabes Polri. Ya, dari Mabes Polri. Ada nomornya. Ada nomornya. Nomornya simpan. Iya Pak. Oke. Jadi waktu itu dari Mabes Polri yang minta viralkan. Minta saya diviralkan supaya kasus yang ditutupi. Karena kasus 10 tahun ini tertutup, harus diviralkan baru bisa diproseskan. Lewat media ini. Iya, lewat TikTok, apalagi? Semua saya viralkan di Facebook viral semua ya. Berarti jelas bukan Pak Hendrik yang suruh. Tidak. Berarti jelas bahwa tidak rekayasa ya. Nah, sekarang Pak Ferdi tolong ceritakan awal mula yang Pak Ferdi ceritakan tentang di mana Pak Ferdi dan teman-teman ada duduk sambil memegang peluru senjata Polres Kupang. Itu Pak ceritakan apa yang disampaikan Yusak Lenati soal dia beli senjata, harganya berapa, dari siapa, tolong Pak sampaikan supaya jangan bilang kami yang karangka. Waktu pemburuan tanggal 24, ya. Si Yusak ini menghubungi sekian. Yusak Leonati menghubungi semua takain jalan turun dengan senjata yang pertama ini. Iya. Itu senjata apa? Senjata yang AK. AK, iya. Selama si semua ini ada bunyi tembakan 2 kali. Iya.
bunyi tembakan 2 kali, arah datang ke kami yang duduk di pohon kusambi di Iya. Yusak ini. Iya. Sampai situ Yusak sempat marah si Samuel, bilang Iya. kamu tembak sembarang-sembarang nanti rusak dong lari. Sebelah situ Yusak marah, dia mau terima senjatanya itu. Iya. Bilang itu Yusak pun senjata pertama. Iya. Yang jual di Samuel 5 juta tapi masih bayar 2 juta. Iya. Langsung itu dia cerita dia punya senjata yang barunya itu dia beli di polisian Pak Iya. Domi ini. Pak Domi. Kepala kepolisian Polres Kupang. Mulai situ masing-masing cerita dia punya senjata. Si Yusak cerita dia punya Moser, tembak 1 kilo baru mati. Semua cerita dia punya. Dan si Yeskiel juga cerita dia punya. Yeskiel. Masih cerita dia punya senjata. Saya tidak tahu senjatanya merek-merek ini, tapi mereka sendiri yang sebut. SKS, Moser dengan AK-nya. Sinar saya punya yang tumbuk. Berarti bukan hanya Pak sendiri yang ada di TKP waktu menceritakan senjata itu beli dari Pak Domi, kemudian dari senjata 10 juta. Dari Pak Domi di sini 10 juta. Si Yusak yang bilang. Kalau dia tidak sebut, kami juga tidak tahu, Pak. Oh iya. Dia sebut baru kami tahu. Kami mendengar, kami melihat juga, Pak. Betul. Berarti dari Polda juga saya suka bilang, kalau Pak Don tidak puas, lebih baik kita tempat saja. Rekonstruksi. Jadi dari Propam Polda NTT juga sudah datang. Periksa Pak juga. Tanggal berapa itu? Itu kurang tahu tanggal kemarin minggu lalu ya. Bulan Agustus ini. Pak siapa? Pak Andre bilang. Pak Andre ya, Pak Andre. Ada foto dokumen ada. Oke. Berarti jelas ya, tidak ada rekayasa, tidak ada fitnah ya. Saya sampaikan di mereka juga apa ketua LP23 ini kami yang mengadu. Iya. Bukan dia ambil dia punya pemikiran sendiri, pencatatan sendiri. Ceritakan itu. Iya. Kemudian hari ini tanggal 24 Agustus 2023 Pak dipanggil oleh penyidik Reskrim Polres Kupang Pak Margenes Bako tentang proses yang sedang berjalan ini. Berarti proses penembakan almarhum menggunakan senjata Polres Kupang dan peluru ini masih sedang berjalan ya, belum ada putusan pengadilan. Kemudian sudah kita sampaikan, itu rekaman dari Pak Kapolres sudah ada, bahwa tanggal 7 Februari 2023 Pak Kapolres Kupang menghubungi saya untuk menetapkan sudah harus ada gelar perkara prarekonstruksi untuk tetapkan tersangka. Tapi tiba-tiba beliau dimutasi, Kasat Reskrim dimutasi, makanya sampai hari ini belum diproses selanjutnya. Baik, artinya terima kasih Pak Firdi ya dengan adik ya. Keluarga, kemudian disaksikan juga. Ini adik kandung kok? Adik kandung jadi benar ya, tidak ada Pak Henry Karang-Karang adik ya. Kemudian ini ada dari masyarakat juga ya, Bapak SM juga dengar sendiri ya. Kemudian berarti kita kembali tadi bahwa jelas yang minta untuk diviralkan ini berita ini adalah dari Mabes Polri sendiri. Nomor HP-nya ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Firdi. Tolong simpan itu nomor ya, supaya di saat diperiksa nanti oleh penyidik ya, Cyber Polda NTT, bahwa benar yang memerintahkan Pak untuk memviralkan ini memang dari Mabes Polri. Nomornya ada ya, disimpan ya. Kemudian itu akun TikTok yang viral itu Pak Firdi punya ya. Kemudian proses semua di media sosial apa semua Pak viralkan ya. Oke, baik. Artinya kita saling mendukung bahwa semua ini hanya bentuk supaya menekan saya ya, supaya saya stop berjuang kasus ini karena sudah ditutup rapi oleh Polres Kupang, dan saat ini Polres Kupang juga sedang terima laporan polisi dari pengacara dari Yusak Lenati, Tome Da Costa, tentang pencemaran nama baik, yang saya sendiri juga tidak tahu mereka punya tujuan untuk apa lagi, apa sama dengan Polda yang tidak ada proses, tidak ada barang bukti, tidak ada pemeriksaan, tiba-tiba mereka tetapkan tersangka.
Jadi kalau dari Polda NTT dan Polres Kupang fokus untuk mau tekan saya, LSM saya, lalu tidak perhatikan pengaduan-pengaduan masyarakat, ya pasti dari Mabes Polri, Bapak Kapolri, dari LPSK dan semua pihak juga tidak ingin hal-hal ini terjadi ya. Oke, terima kasih ya Bu Ferdi ya. Iya.